Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sejarah lovers, apa kabar nih? Kenalan dulu yuk. Kami dari kelompok Sejarah Pemikiran Ekonomi, kelas PS19B, Prodi S1 Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya. Nah, di kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu Lutfi Nafisah, Nadia Afifah Lutfiana, Muhammad Rio Aditya, dan juga Lintang Sagita Dewi. Nah, sejarah lovers, di sini kami akan membahas tentang bagaimana sih pemikiran dari tokoh sejarah ekonomi, Thomas Robert Malthus. Penasaran gak? Penasaran dong? Yuk kepoin! Thomas Robert Malthus dilahirkan di Dorking, Surrey, Inggris pada 13 Februari 1776. Malthus dilahirkan dalam sebuah keluarga yang kaya. Ia merupakan anak ketujuh dari pasangan Daniel Malthus dan Henrietta Malthus. Ia seorang pakar demografi di Inggris dan tokoh ekonom politik yang paling terkenal karena pandangannya yang pesimistik, namun sangat berpengaruh tentang pertambahan penduduk. Malthus muda dididik di rumah hingga ia diterima di Jesus College Cambridge pada 1784. Di sana ia belajar banyak pokok pelajaran. Ia memperoleh penghargaan dalam deklamasi Inggris, bahasa Latin, dan Yunani. Mata pelajaran utamanya adalah matematika. Ia memperoleh gelar Magister pada 1791 dan menjadi Fellow dari Jesus College pada 1793. Pada 1797, ia ditabiskan dan menjadi pendeta Anglikan di desa. Malthus menikah pada 1804 dan dikaruniai 3 orang anak. Pada 1805, ia menjadi profesor Britania pertama dalam bidang ekonomi politik di East India Company College di Haileybury di Hertfordshire. FYI guys, Malthus menolak dibuat fotonya hingga tahun 1833 karena ia merasa malu karena sumbing. Masalah ini kemudian diperbaiki lewat operasi. Malthus menghembuskan nafas terakhir pada usia 67 tahun di dekat kota Bath, Inggris tahun 1834. Ia menulis berbagai buku lain perihal ekonomi, salah satunya adalah The Principle of Economy pada 1820. Buku ini mempengaruhi banyak ekonom, salah satunya adalah tokoh abad ke-20 John Maynard Keynes. Pada awalnya, Malthus hanya dikenal orang-orang sekitar sebagai pendeta. Namun pada 1798, Malthus terbitkan sebuah buku, walau dari bentuknya tipis, namun buku itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Judulnya, An Essay on the Principle of Population as it Affects the Future Improvement of Society. Bukunya berisi harapan manusia yang tak terbatas akan kebahagiaan sosial haruslah sia-sia karena populasi akan selalu cenderung lebih cepat daripada pertumbuhan produksi. Peningkatan populasi akan terjadi jika tidak dicentang dalam perkembangan geometris, sementara sarana penghidupan akan meningkat hanya dalam perkembangan aritmatika. Populasi akan selalu berkembang hingga batas penghidupan. Hanya kejahatan, kesengsaraan, dan pengekangan moral yang dapat menghambat pertumbuhan yang berlebihan ini. Ia mengkritik dengan tajam pandangan Condorcet tentang kesempurnaan manusia, dan pendapat Kepler yang menyebutkan bahwa kepincangan-kepincangan di dunia disebabkan oleh lembaga manusia itu sendiri. Malthus kemudian menyusun suatu formulasi yang menyebutkan bahwa manusia hanya dapat melipat gandakan makanannya menurut deret hitung, sedangkan di lain pihak, pertambahan penduduk selalu mengikuti deret ukur. Ia juga membantah optimisme pemikir terdahulu, terutama yang beraliran merkantilisme dan fisiokrat dengan memberikan jawaban bahwa kemampuan manusia untuk meningkatkan sarana-sarana kehidupan ternyata jauh lebih rendah.
Dibandingkan dengan kemampuan mereka untuk memperbanyak jumlah jenisnya, di samping ditegaskannya bahwa jumlah penduduk yang terlalu banyak dapat menimbulkan bahaya yang cukup gawat dan bahaya itu senantiasa ada. Untuk menguatkan jawabannya itu, Malthus mengemukakan kenyataan sejarah yang telah menunjukkan bahwa penduduk selalu cenderung menunjuk ke arah batas-batas yang ditentukan oleh nafkah hidup. Dan justru dari batas-batas itulah akan timbul kesengsaraan dan kepincangan dalam masyarakat, kecuali bila sesuatu perkawinan dapat ditunda. Tak lama kemudian, Malthus terbitkan lagi tesisnya dan berkata bahwa penduduk cenderung bertumbuh secara tak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan. Dari tesis tersebut, Malthus berkesimpulan bahwa kuantitas manusia akan terjeblos ke dalam rawa-rawa kemiskinan dan berada di tabir kelaparan. Dalam jangka panjang, tidak ada teknologi yang berkembang yang dapat mengalihkan keadaan itu karena kenaikan suplai makanan terbatas, sedangkan pertumbuhan penduduk tak terbatas dan bumi tak mampu memproduksi makanan untuk menjaga eksistensi manusia. Dengan dasar pendirian tersebut, Malthus dengan sangat yakin memaparkan postulatnya yang terkenal yaitu unchecked population increase in a geometrical ratio while subsistence increase in an arithmetical ratio. Jika diutarakan dengan angka-angka, rumus Malthus akan menunjukkan pertumbuhan jumlah penduduk 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Sedangkan persediaan makanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Berdasarkan teori yang Malthus katakan, ia memberikan kesimpulan dan solusinya dengan dua hal utama. Yang pertama, pembukaan tanah lebih banyak dan dengan menganjurkan pertanian secara besar, namun jika belum efektif dalam mengatasi kerawanan pangan, maka yang kedua adalah dengan pengendalian pertumbuhan penduduk. Pengendalian inilah yang sering disebut Malthus dengan pengendalian langsung yang ditujukan kepada golongan positif. Seperti pekerjaan yang tak sehat, kerja yang berat, kemularatan yang teramat sangat, penyakit, perawatan anak-anak yang tak baik, kota-kota besar, pest epidemi, serta golongan preventif. Malthus kemudian mengusulkan bagaimana cara yang lebih baik untuk mencegah kebanyakan penduduk adalah dengan pengendalian moral. Maksud dari istilah itu adalah suatu gabungan dari kawin lambat, menjauhi hubungan seks sebelum menikah, dan menahan diri secara sukarela dalam frekuensi senggama. Tetapi Malthus cukup realistis, sehingga sadar bahwa umumnya orang tidak peduli dengan pengendalian-pengendalian seperti itu. Lalu, ia berkesimpulan bahwa cara yang lebih praktis adalah tetap berpegang pada apa adanya. Maksudnya, kebanyakan penduduk sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi, dan kemiskinan merupakan nasib yang orang tidak mungkin bisa lolos. Dan pada akhirnya, prinsip yang dikembangkan Malthus telah menyebabkan suatu kesadaran bersama, baik yang mendukung maupun melawannya. Betapa pentingnya memahami arah perkembangan penduduk serta kaitannya dengan kondisi sosial dan ekonomi. Nah, sejarah lovers, sampai di sini dulu ya pembahasan tentang Thomas Robert Malthus. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam manis dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.